Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Erlang Firgiawan, NIM 050402200108, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Mediasi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul materi saya, yakni langkah-langkah mediasi pada di pengadilan. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan bahas pendahuluan, yakni di mana mediasi pada pengadilan guna memperkuat upaya damai yang sebagaimana sudah termuat dalam Hukum Acara Pasal 130 HIR atau Head Heritage Indonesia's Reglement, atau di pasal 154 RBG atau Rechtsgelegenheid Beroepsgeschiedenis. Dalam hal ini sudah dijelaskan atau ditegaskan di dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008, yakni di mana semua perkara perdata diajukan di pengadilan tingkat pertama, yakni wajib untuk mengikuti mediasi dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum maupun apabila tidak menempuh prosedur mediasi. Tetapi pada kenyataannya di luar sana itu banyak mediasi yang dilakukan selama ini itu dirasa tidak berhasil dan juga sangat sedikit yang bisa dikatakan untuk menempuh jalan damai seperti tujuan di awal Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008. Dalam usaha guna mendamaikan para pihak yang berperkara dipandang adil dalam mengakhiri adanya suatu sengketa. Sebab mendamaikan itu tidak ada pihak yang dimenangkan maupun pihak yang dikalahkan. Yang bisa dikatakan atau sering dijelaskan yaitu win-win solution. Dan bisa tetap mewujudkan kekeluargaan maupun kerukunan. Kewajiban seorang hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa juga sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap permasalahan perselisihan yang terjadi di antara keduanya sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian untuk mencapai keputusan yang dipandang adil dalam sebuah penyelesaian sengketa. Seorang hakim harus menjadi pendengar yang baik atas keterangan dari para pihak yang bersengketa. Begitupun juga dalam mediasi. Begitupun pula dalam mediasi, seorang mediator harus tahu lebih dalam atas perkara yang diperselisihkan, sehingga ia mengetahui bagaimana seharusnya untuk mengambil keputusan yang akan diangkat nanti. Lalu selanjutnya, alasan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi sebelum perkara tadi diputus. Yang pertama, proses mediasi diharapkan mengatasi masalah penumpukan perkara jika dalam sengketa tadi itu dapat diselesaikan dengan melalui jalur perdamaian. Para pihak yang tidak akan menempuh
upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga eh, mereka tidak akan mengajukan upaya hukum lainnya. Lalu yang kebijakan Mahkamah Agung yang kedua itu terdapat proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan memiliki biaya yang murah dibandingkan dengan proses litigasi. Lalu selanjutnya, kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ketiga, yakni pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak guna memperoleh rasa keadilan. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat yang di luar sana pencari keadilan di dalamnya pada umumnya dan para pihak yang bersengketa. Eh, pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah serta mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut dengan mediator. Lalu untuk kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang keempat, yakni institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Jadi jika pada fase-fase yang lalu yang sudah-sudah, itu fungsi lembaga pengadilan lebih menonjol, yakni fungsi memutus. Dengan diberlakukannya peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, diharapkan fungsi ini bisa mendamaikan atau mediasi dapat berjalan seimbang penengah fungsi memutus. Untuk peraturan Mahkamah Agung tentang adanya mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses pengadilan perdata, yakni hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Lalu, berapakah yang kamu ketahui untuk langkah-langkah mediasi di pengadilan? Jadi berhasil ataupun tidaknya dalam proses mediasi tadi itu bisa dilihat dari proses maupun tahapan dari mediasi itu sendiri. Jadi apabila jika dirasa pelaksanaan mediasi tersebut dilaksanakan, maka hasil yang akan dihadapi tentu akan baik juga. Meskipun sebaliknya, jika apabila mediasi dilaksanakan tidak baik atau tidak dengan sungguh-sungguh, maka hasil yang akan didapatkan juga tentu saja akan tidak maksimal ataupun bahkan bisa dikatakan gagal. Untuk penulisan ini ada beberapa langkah-langkah mediasi di pengadilan. Menurut saya yang pertama, langkah-langkah mediasi yakni dalam melaksanakan mediasi, para pihak yang bersangkutan wajib menghadirinya dengan memiliki iktikad baik. Jadi para pihak tadi itu dapat dikatakan tidak beriktikad baik apabila mereka telah dipanggil sebanyak 2 kali pemanggilan secara patut dan tidak menghadiri proses mediasi ataupun menghadiri proses mediasi dalam pertemuan pertama dan pertemuan yang selanjutnya yang akan datang. Lalu langkah-langkah mediasi yang kedua, yakni seorang mediator menyiapkan mediasi kepada para pihak untuk berdiskusi. Dalam proses dalamnya itu tadi dilakukan selama jangka waktu 30 hari sejak mediator telah menunjuk atau ditunjuk ataupun dipilih para pihak dan telah disepakati untuk jangka waktunya mediasi tersebut dapat diperpanjang. Itu selama 30 hari, terhitung sejak habisnya jangka waktu mediasi 30 hari yang lalu atau yang kemarin.
Untuk yang ketiga, langkah-langkahnya yakni dalam mendalami permasalahan yang telah dihadapi. Para pihak mediator dapat melibatkan tenaga ahli ataupun tokoh masyarakat tertentu yang sebagaimana sudah termuat dalam pasal 26 ayat 1 atas persetujuan para pihak dan kuasa hukum. Mediator dapat menghadirkan seorang atau bisa dibilang lebih ahli. Eh, Contohnya itu kayak seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun tokoh adat. Lalu selanjutnya, langkah-langkah mediasi yang keempat, yakni seorang mediator dalam upaya pelaksanaan perdamaian juga bisa menggunakan kaukus atau bisa dijelaskan yakni pertemuan dengan salah satu pihak yang bersengketa. Lalu yang kelima, langkah-langkah mediasi yakni setelah ditentukan tanggal hari untuk dilaksanakan mediasi, maka para hakim mediator memanggil para pihak guna melakukan mediasi di gedung pengadilan agama setempat maupun di tempat lain sesuai dengan kesepakatan para pihak yang dibuat di awal. Pemanggilan tadi itu para pihak dilakukan oleh jurusita pengganti pengadilan agama. Lalu selanjutnya, langkah-langkah yang keenam, dalam pertemuan pertama mediasi, seorang mediator memberikan sambutan yang berupa penjelasan mengenai peran dan fungsinya sebagai mediator itu apa. Eh, Lalu untuk untung ruginya melakukan mediasi dan juga meyakinkan kepada para pihak yang bersangkutan atau yang berperkara untuk bisa melakukan mediasi dengan baik. Lalu yang ketujuh, memberikan kesepakatan kepada para pihak guna meluruskan persoalan yang ada atau permasalahan yang telah dialaminya masing-masing. Para pihak diberi jangka waktu yang sama, jadi tidak ada perbedaan antara pihak satu maupun pihak dua. Jadi pihak satu maupun dua itu disamaratakan. Lalu langkah-langkah yang kedelapan yakni mengidentifikasi masalah oleh mediator dan memberikan kesempatan bagi para pihak guna menyampaikan kehendaknya tersebut dituangkan ke dalam butir-butir kesepakatan. Dalam kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam bentuk tertulis yang telah dibuat dengan bentuk mediator serta ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dalam kesepakatan tadi dapat dilakukan dengan memenuhi syarat. Yang pertama, bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lalu yang kedua itu merugikan pihak ketiga, dan yang ketiga tidak bisa dilaksanakan mediasi. Lalu untuk langkah-langkah selanjutnya yakni apabila kesepakatan yang telah dibuat hanya disepakati sebagiannya saja, maka tetap ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Untuk kesepakatan sebagian dikuatkan dengan akta perdamaian, pengajuan gugatan dapat diajukan kembali terhadap hal-hal yang telah disepakatinya. Lalu selanjutnya yang ke-10, langkah-langkah mediasi yakni apabila di dalam proses mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka mediator wajib membuat laporan kepada hakim pemeriksa perkara. Yakni dalam hal yang pertama, yakni para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas jangka waktu paling lambat 30 hari berikut dengan waktu perpanjangannya. Sebagaimana yang telah termuat pada pasal 24 ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, bagi para pihak yang dinyatakan tidak memiliki itikat baik, sebagaimana sudah dijelaskan pada pasal 7 ayat 2, huruf D dan huruf C. Lalu, langkah-langkah yang terakhir yakni mediasi bisa dikatakan berakhir apabila terjadi kesepakatan dan berakhir dengan ketidaksepakatan ataupun lanjut kepada sidang pengadilan. Jadi ada 11 langkah-langkah yang tadi, langkah-langkah mediasi pada pengadilan. Lalu selanjutnya untuk
penutup dari kesimpulan presentasi dari saya yang sudah saya sampaikan, yakni dapat menyimpulkan bahwa pengaturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maaf, ini tahun 2008 aslinya, cuma saya ketik, yakni tentang prosedur mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pramediasi dan tahap proses mediasi. Di dalam tahap pramediasi merupakan tahap awal di mana mediator menyusun sejumlah langkah-langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Lalu yang kedua, tahap proses mediasi, yakni proses di mana mediasi diatur dalam bab 5 yang terdiri dari pasal 24 sampai pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Maaf. Jadi sekian presentasi dari saya. Bila mana tadi ada tutur kata atau kekurangan kata di dalam presentasi tadi, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.